Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rusulan bil irhasi wal mu'jizat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli alaihi. Alladzi dalla 'alal insan bil amthali wat ta'birat wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu bil a'malis shalihat. Amma ba'du. Yang saya muliakan para habaib, wabil khusus kepada sahibul majlis, sahibul fadilah Al-Habib Nazim bin Hamid Al-Mutahhar, beserta para habaib yang lainnya yang mohon maaf mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kita kepada beliau. Mudah-mudahan para habaib diberikan Allah Ta'ala kesehatan, panjang umur, dikabulkan segala hajat beliau, dan semoga kita senantiasa mendapat keberkahan daripada zuriat Rasulullah SAW. Kepada para asatiz, para tuan-tuan guru, para alim ulama yang hadir pada malam ini juga yang saya muliakan. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para teman-teman majelis Maulid Arba'in yang saya hormati dan saya muliakan. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebenarnya saya malam hari ini cuma mau hadir aja. Ya, nampaknya diberikan kesempatan juga cakapnya nih. Apa yang mau disampaikan? Ya, pertama mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan Maulid Arba'in yang kita laksanakan dari mulai malam pertama hingga pada malam hari ini, malam yang keberapa nih Bang Rusdi? 38 ya. Nah, mudah-mudahan bernilai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, kalau dan mudah-mudahan ini diterima oleh Allah. Kalau berbicara nilai pahalanya luar biasa. Ada seorang tokoh ulama yang sangat masyhur, yaitu Al-Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-I'tina bi Maulidihi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbat. Memperhatikan dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu termasuk sebesar-besar amal pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita nanti akan mendapat ganjaran pada hari kiamat dan kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedar mengabulkan hajat akhina fillah Al-Habib Muhammad Nazim Al-Mutahhar. Ya, saya ingin bercerita sajalah. Pada satu waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat. Di antara sahabat yang hadir pada waktu itu adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar sempat bertanya kepada Rasulullah tatkala beliau melihat ke bagian atas daripada tubuh Rasul, yaitu melihat ke bagian kepala. Ya, sahabat Umar ini termasuk sahabat yang cukup vokal ini. Pertanyaan-pertanyaan beliau ini boleh kita katakan vokal. Ya. Kenapa vokal kita katakan? Karena beliau sempat bertanya kepada Rasulullah. Ya, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kenapa kepala Rasulullah sampai putih? Nah ini, kenapa kepala engkau ya Rasulullah beruban kalau bahasa kitanya? Ya, ini pertanyaan. Ini kalau kita kurang-kurang tidak sanggup nanya dengan guru ya. Ustadz, ngapa kepala Ustadz maka beruban?
Ya. Rasulullah menjawab, sayyabatni Hudun wa akhawatuha. Kata Rasul, yang membikin kepala saya behuban ini adalah karena surah Hud. Di dalam Al-Quran surah Hud turun kepada Nabi kita, fastaqim kama umirta. Ya. Jadi fastaqim kama umirta ini adalah perintah kepada Nabi supaya istiqomah. Ya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kebaikan, ya. Coba bayangkan Bapak Ibu, ya, teman-teman sekalian, gara-gara perintah istiqomah ini kata Rasul behuban kepala saya. Berarti begitu pentingnya yang namanya istiqomah. Ya, maka ulama ada mengatakan la tatlubul karamah walakin tatlubul istiqomah, fa innal istiqomata khairun min alfi karamah. Jangan kau cari karamah. Tidak boleh cari karamah. Tuntutlah, carilah istiqomah, karena istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqomahkan kita dalam kebaikan. Pertama, mudah-mudahan Allah istiqomahkan iman kita ini, sehingga akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan mudah-mudahan barokah Rasulullah. Sayyidina Ali berkata, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Siapa yang membesarkan hari lahir Rasul, tidak akan keluar dia dari dunia ini, melainkan dia keluar dari dunia mati membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa istiqomah ini. Kita haji di majelis ini milad yang pertama, Bib, ya, tahun yang pertama. Kalau kita bisa bapak-bapak, adik-adik sekalian istiqomah di dalam pengajian, wah luar biasa, ya. Ya, lababun yata'allamuhur rajulu ahabbu ilayya min alfi rak'atin tatawuan. Satu bab ilmu, kata Nabi, yang dipelajari oleh seseorang itu saya lebih senang daripada orang sembahyang sunat 1000 rakaat. Wah luar biasa ini. Kalau kita istiqomah, tidak usah tiap hari, setiap seminggu majelis kita bisa rutin istiqomah. Wah luar biasa. Inilah yang namanya istiqomah. Ya. Lalu apa kiat kita, usaha kita supaya kita bisa istiqomah di dalam kebaikan ini? Mungkin boleh saya sampaikan satu saja. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam kebaikan, di dalam berdakwah, di dalam menuntut ilmu, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Laksanakanlah ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tingkat ikhlas yang paling rendah, walaupun kelas ikhlas yang paling rendah, ya, insyaallah kalau ikhlas di dalam berbuat bisa istiqomah. Tidak ada yang kita tuntut melainkan kita minta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhkan niat-niat dunia, jauhkan ingin jadi, kata orang sekarang, popo lo ritas ya, kemasuran. Jauhkan itu tuh, ya. Ikhlas akan bisa membawa orang istiqomah terus di dalam kebaikan, ya. Mudah-mudahan barokah Rasulullah, barokah para habaib, barokah para ulama. Sering kita kumpul sama para habib, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan sirrul liqa, rahasia pertemuan, terutama kepada para habaib dan para tuan-tuan guru kita. Mudahan kita setiap apa yang kita laksanakan bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun yang namanya ikhlas ini sungguh boleh kita katakan beratlah, ya. Insyaallah kalau orang yang sudah mendapat mahabbah Allah, dicintai oleh Allah, bisa berbuat ikhlas karena Allah Ta'ala. Allah berfirman, al-ikhlas sirrun min asrari. Ikhlas itu, kata Allah, adalah satu rahasia dari rahasiaku. Istauda'tuhu qalbaman ahbabtuhu min ibadi. Ikhlas itu akan saya taruhkan di dalam hati hamba yang aku cintai. Insyaallah kalau orang dapat maqam mahabbah, insyaallah bisa ikhlas berbuat. Ini saja yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Nanti kita dengarkan guru kita, ustadz kita menyampaikan mau'izah hasanah atau ceramah di hadapan kita semua. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.